warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesung. Saya berasal dari kelas 11-7 peminatan 2 biologi. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Nah, apa itu sistem pencernaan? Nah, sistem pencernaan yaitu sekelompok organ tubuh yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Proses ini dimulai segera setelah kita memasukkan makanan ke dalam mulut dan berlanjut hingga sisa-sisa yang tidak tercerna keluar melalui anus. Lalu di sini ada fungsi utama dari sistem pencernaan. Yang pertama ada memecah makanan, yaitu makanan yang kita konsumsi akan dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua ada menyerap nutrisi. Nutrisi yang terkandung dalam makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral akan diserap oleh usus halus dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah. Lalu yang ketiga ada mengeluarkan sisa makanan. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses. Dan di sini ada organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, pankreas, dan empedu. Nah, di sini ada proses pencernaan di mulut. Tahap paling penting dan pertama dari proses pencernaan. Setelah memasukkan makanan ke dalam mulut, gigi kita menggilingnya menjadi potongan-potongan kecil. Kita menyebut prosedur ini sebagai pencernaan mekanis. Dan di sini ada perjalanan makanan di kerongkongan. Gerakan otot dalam sistem pencernaan yang menyerupai gelombang. Gerakan ini sebanding dengan tindakan meremas tabung, di mana makanan atau cairan dipaksa masuk ke usus besar oleh kontraksi otot yang bergantian. Nah, di sini ada pencernaan di lambung. Di dalam lambung, sel parietal menghasilkan asam lambung. Lambung tidak hanya mengeluarkan asam lambung, tetapi juga sejumlah enzim lain yang penting untuk proses pencernaan. Agar makanan lebih mudah diserap tubuh, enzim-enzim ini bergabung dengan asam lambung untuk memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Nah, di sini ada penyerapan nutrisi di usus halus. Nutrisi penting dalam makanan kita, disiapkan untuk diserap oleh tubuh setelah melewati proses di mulut, lambung, dan sebagian usus halus. Usus halus adalah tempat proses penyerapan ini biasanya berlangsung. Usus halus memiliki luas permukaan bagian dalam yang relatif besar dan merupakan organ yang panjang dan berbelok-belok. Hal ini memungkinkan penyerapan nutrisi yang optimal. Fili dan mikrofili yang merupakan jutaan proyeksi mikroskopis melapisi dinding usus halus. Tujuan dari mikrofili dan fili ini adalah untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. Lalu di sini ada peran hati, pankreas, dan empedu. Nah, peran hati ini adalah organ terbesar dalam tubuh. Hati memiliki berbagai fungsi dalam sistem pencernaan. Fungsi utama hati dalam mencerna adalah memproduksi empedu. Di sini ada empedu. Kantung empedu adalah tempat empedu yang dihasilkan hati disimpan sementara. Kantung empedu berkontraksi saat kita menelan makanan berlemak, melepaskan empedu ke duodenum. Empedu akan bercampur dengan makanan di duodenum dan membantu pemecahan lemak. Lalu yang ketiga ada pankreas. Organ yang terletak di belakang lambung disebut pankreas. Organ ini menjalankan dua fungsi, kelenjar eksorin yang menghasilkan enzim dan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Pankreas adalah kelenjar eksorin yang berfungsi dalam sistem pencernaan. Nah, proses di usus besar. Segmen terakhir dari sistem pencernaan. Makanan yang belum dicerna secara tuntas akan mencapai usus besar setelah melewati proses pencernaan di lambung dan usus halus. Disinilah tahap akhir pencernaan berlangsung, terutama produksi feses dan penyerapan air. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.